makanan adalah hal yang penting dalam suatu operasi, di mana karena logistik ini secara tidak langsung akan memenangkan suatu operasi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari berbagai macam pulau yang indah, membentang di sepanjang garis Khatulistiwa. Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sepertiga wilayahnya adalah daratan dan 2/3 wilayahnya adalah perairan. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan kedaulatan laut Indonesia memiliki ratusan kapal. Salah satunya KRI Teluk Bintuni 520. KRI Teluk Bintuni 520 adalah KRI kelas angkutan buatan PT Daya Radar Utama Lampung. KRI Teluk Bintuni 520 merupakan karya anak bangsa yang mempunyai panjang 110 meter dan lebar 18 meter. Kapal ini mulai diluncurkan tahun 2015 yang memiliki daya angkut sebanyak 10 tank MBT Leopard, 360 prajurit, dan sekitar 100 orang kru serta 1 unit helikopter. KRI Teluk Bintuni 520 dengan Komandan KRI Mayor Laut Pelaut Suroto pernah menggagalkan aksi pembajakan di Selat Berhala, kawasan Kepulauan Riau. Dalam rangka mendukung latihan Ratsus, pendaratan khusus di perairan Selat Berhala pada 25 Januari 2018. KRI Teluk Bintuni 520 kali ini akan berlayar dari Jakarta menuju Tarempa, Kepulauan Anambas untuk kegiatan pelayaran pembentukan karakter maritim dengan program Young Navy Social Adventure yang digagas oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Pangkalan Jakarta. Berdoa. Dan MPK siap manobra. Selesai. Teruskan. Jabatan di kapal ini saya sebagai komandan, saya bertanggung jawab, punya wewenang dan tanggung jawab atas kesiapan operasi dan pembinaan operasional kapal ini. Dalam melaksanakan tugas, saya dibantu oleh 4 departemen. Yang pertama adalah Departemen Operasi di bawah pimpinan Kapten Agus Wahyu. Kemudian kedua Departemen Senjata Bahari di bawah pimpinan Letnan Faisal. Kemudian Departemen Mesin di bawah Mayor Setiawan. Dan Departemen Logistik di bawah Letnan Lutfi. Kita tidak ada yang namanya membedakan masakan dari perwira, bintara, ataupun tamtama. Jadi yang daging itu ya masukkan ke daging. Jangan sampai kebolak-balik. Kalau kebolak-balik sayur masukin ke daging ya jadi beku, nggak bisa dimasak.
Tengok berapa cari tongkang di sini kayak itu Anda lanjut ke api. Sarah Pak. Sebagai ujung tombak dalam mempertahankan wilayah perairan NKRI, TNI Angkatan Laut dituntut selalu sigap menghadapi situasi apapun. Karena itu, kesiapan fisik dan mental harus selalu terjaga. Salah satu resepnya, menjaga nutrisi makanan agar para prajurit sehat dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di lautan. Baik itu Departemen Logistik adalah mengatur segala kebutuhan logistik kapal ini, mulai dia mau berangkat operasi, berapa logistik baik bahan makanan maupun bahan bakar yang akan digunakan selama operasi. Jadi ya yang merencanakan minta dukungan kepimpinan agar didukung sesuai dengan kebutuhan operasi. Untuk kapasitas dapur KRI Teluk Bintu ini mampu mendukung semua pelayaran, baik mendukung operasi untuk personil KRI sendiri maupun personil yang kita onboard di kapal. Kita membawa satu batalion pasukan angkatan darat, kita mampu dukung. ABK Juru Masak TNI Angkatan Laut di kapal perang Republik Indonesia adalah anggota dari TNI Angkatan Laut yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas segala makanan, baik itu persediaan makanan, pengaturan menu makanan, dan memasak. Sebagai Kepala Departemen Logistik, Letnan 1 Lutfi Destiaman bertugas mengatur dan memanajerial anggota Departemen Logistik. Apa yang dikerjakan oleh ABK Juru Masak TNI Angkatan Laut atas perintahnya. Jadi, Kepala Departemen Logistik sebagai manajerial dan ABK Juru Masak sebagai pelaksana. Nama saya Lutfi Destiaman, pangkat Letnan 1 Laut Supply, NRP 20066-P. Pada dasarnya ABK Juru Masak TNI ini tugas dan tanggung jawabnya sama, yaitu memasak. Hanya di sini perbedaannya hanya ada yang memotong, tugasnya ada yang memotong sayuran, ikan, daging, ayam, seperti itu. Ukuran tiap dapur, tiap KRI itu berbeda. Namun untuk dapur KRI yang sekarang saya bertugas di sini kurang lebih panjangnya 14 kali 7 meter. Fasilitas yang ada di dapur itu ada tempat untuk memasak nasi, ada boiler untuk memasak sayur, air, ada kompor listrik, terus ada yang lainnya lemari-lemari atau tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang mungkin persiapan untuk dipakai. Nama saya Pardino, pangkat klasik kepala. Saya di sini penanggung jawab tentang bahan makanan. Untuk bahan makanan kita tergantung kita pasukannya on board atau naik kapal itu dari mana. Umpamanya kita dari Jakarta, berarti kita beli bahan makanan itu biasanya di Kramat Jati, pasar Kramat Jati. Jadi kalau umpamanya kita belanja bahan makanan itu kan tergantung pasukannya yang on board. Jadi kalau yang on board banyak kan lebih banyak. Umpamanya kita belanja telur, kita yang on board di sini sama ABK KRI ini kan 230. Jadi kita beli telur itu 250. Kenapa kita belanja dilebihin? Karena itu buat spilling. Jadi kebetulan di KRI ini tidak pernah menyetok bahan makanan itu sampai lama, sampai berbulan-bulan. Jadi saya ambil contoh itu umpamanya kita layar dari Jakarta tujuannya ke Merauke. Jadi dalam perjalanan itu dari Jakarta ke Merauke itu nggak langsung ke Merauke itu. Jadi kita nyadar dulu di pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Laut. Umpamanya kita dari Jakarta itu biasanya kita nyadar di Makassar. Umpamanya kita 3 hari, perjalanan 3 hari, berarti bahan makanan yang akan saya beli itu 4 hari. Jadi kasih spilling 1 hari. Kenapa dikasih begitu? Karena kita udah sampai di sana nyadar kita belanja itu kan nggak langsung, kita nggak butuh 1 jam 2 jam.
kan lama. Jadi kita sebelum bahan makanan yang baru datang, itu yang tadi keempat itu, piring itu bisa buat makan yang hari itu. Ya kalau cara penyimpanan itu kita beda-bedakan. Jadi antara daging, antara sayur, bahan-bahan kering, bumbu itu kita beda-bedakan. Kan di KRI ini kan press room ada 2, jadi press room daging sama press room sayur. Jadi yang daging itu ya masukkan ke daging, jangan sampai kebolak-balik. Kalau kebolak-balik sayur masukin ke daging ya jadi beku, nggak bisa dimasak. Jadi sayur sendiri, daging sendiri, bahan keringan itu ya sendiri. Juga kita naruh bahan makanan itu di press room itu nggak asal ditaruh aja, kita tata, kita susun. Kenapa ditata susun itu? Karena mempermudah nanti kita kalau mengambil bahan makanan itu. Jadi pokoknya daging sendiri, ayam sendiri, ikan kan kita kan menunya kan berbeda-beda tiap hari ya. Jadi yang ikan mujair, ikan soto sendiri, ikan lele sendiri. Jadi nanti kalau mau ngambil buat masak hari itu kita gampang. Kenapa kita identik atau sebagian besar KRI memasak itu telur, ayam, ikan? Karena untuk bahan-bahan tersebut mudah didapat, dan dengan lamanya kita berlayar dan tujuan kita berlayar itu mungkin agak jauh, sehingga bahan-bahan tersebut masih bisa digunakan karena dia tahan lama. Menu itu sebetulnya didata atau kita tulis sebelum kapal berangkat berlayar, sebelum berbelanja. Kita rembukan semua anggota Departemen 4 supaya apa yang menunya yang akan kita masak itu sudah kita diskusikan terlebih dahulu sebelum kita berangkat berlayar. Kalau di medan perang, kita konsumsi makanan kita itu ada namanya ransum TNI. Ransum TNI itu ada dia makanan siap saji. Jadi begitu dalam keadaan perang, mereka tidak harus memotong sayuran dulu atau memasak dulu, jadi bisa langsung dimakan. Menu yang wajib sebetulnya tidak ada menu wajib ya di dalam KRI ini, tidak ada. Yang penting anggota gizinya terpenuhi, nasi ada, ikan ada, buah ada, mungkin tambahan ekstra pudingnya susu, sudah 4 sehat 5 sempurna. Sebetulnya kita di dalam KRI ini tidak perlu memperhatikan masalah penampilan atau penyajian yang harus seperti di hotel ya, ada misalkan ada dipercantik gitu, tidak usah gitu. Yang penting kita makanannya gizinya 4 sehat 5 sempurnanya dapat. Mungkin di tempat penyajian saja yang agak berbeda karena mungkin peralatan yang ada di Longroom Perwira Bintara Tamtama mungkin agak sedikit berbeda. Kita tidak ada yang namanya membedakan masakan dari Perwira, Bintara ataupun Tamtama. Kita semuanya kita samakan karena kita memasak juga itu untuk keseluruhan, tidak untuk dibeda-bedakan. Saya dulu pernah membawa operasi yang melibatkan dari TNI Angkatan Laut, contohnya TNI Angkatan Darat sama TNI Angkatan Udara. Mereka menyebut makanan di sini makanan yang paling enak daripada kapal-kapal yang dulu pernah mereka datangi sebelumnya. Paling banyak kemarin menyiapkan masa untuk 1.300 personil waktu upacara HUT TNI di Banten kemarin. Kalau kita kena ombak kan otomatis kan masak kan jadi rombang ambing. Nama saya Arif,
Saya anggota KRI Teluk Bintuni sebagai juru masak 3 di sini, bertanggung jawab sebagai pengawas bahan makanan di sini. Di sini saya dipindahkan sebagai anggota juru masak di KRI Teluk Bintuni. Karena korup saya korup logistik dan ABK juru masak di sini kebetulan banyak yang pindah dan saya masuk sebagai penggantinya. Semuanya dari atasan, kita hanya dapat surat telegram, kita pindah kemana kita nggak bisa tentuin. Tiba-tiba ada telegram pindah, kita pindah ke kemana, ternyata saya ke sini, ke Bintuni sini. Paling banyak kemarin menyiapkan masa untuk 1.300 personil waktu upacara HUT TNI di Banten kemarin. Dengan jumlah anggota yang masak 6 orang dibantu pengurus dalam 3. Kita kerja masak pagi bareng, selesai bareng. Demikian juga masak siang, kita kerja bareng, selesai bareng. Untuk ABK sendiri masak, makan, selesai makan, mereka membersihkan sendiri. Tapi kalau untuk bawa penumpang, ada pengurus dalam yang ini, dibantu dengan penumpang itu sendiri, dibagi setiap harinya, dibagi penanting namanya. Kalau itu berbeda, kalau khusus makan siang sama makan pagi beda. Makan siang lebih lama persiapannya, lebih lama masaknya, karena sekaligus masak sore. Kalau masak siang sendiri kurang lebih 4 jam. Untuk masak pagi itu paling 1,5 jam karena kita milih menu yang praktis. Alhamdulillah baru di Bintuni ini sebagai juru masak. Saya Faujan Ahmadi, pangkat Koptuba NRP 97543. Seharian saya di juru masak ini untuk membantu personil yang kekurangan di Departemen 2. Kurang lebih saya hampir 1 tahun membantu di dapur ini. Otomatis di sini Departemen 4 kekurangan personil untuk memasaknya. Otomatis saya tarik atau diperbantukan di Departemen 4 sebagai juru masak. Sebelumnya di Departemen 2. Di Departemen 2 itu kebaharian dan senjata. Terus saya diperbantukan di dapur itu atas izin Palaksa sama kepala departemen saya. Karena sakit ureter, penyakit dalam. Saya minta untuk diperbantukan di dapur, istilahnya kerjanya ringan. Kalau Departemen 4 kan istilahnya kan kalau memasak kan kompak, dikerjakan bareng-bareng, kalau selesai ya sudah selesai. Belumnya saya belum bisa masak, ya kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kita harus melihat lingkungan, misalkan ada teman motong ayam dijadikan 14, ya kita harus melihat dulu gimana caranya, terus sama mengupas bawang apa, mengupas sayur apa ini dan lain-lain lah. Suka dukanya kalau kita kena ombak kan otomatis kan masak kan jadi terombang ambing dengan keadaan. Selama ini dalam memasak 100 orang itu tidak ada kendala sama sekali. Biasanya itu bisa pasukan itu 1.000 orang. Juru masaknya ya 5 orang biasanya, yaitu pesannya bisa memasak sendiri. Jauh dari keluarga dan menghadapi kebosanan di laut sudah menjadi tantangan rutin bagi awak kapal. Untuk mengatasinya, para ABK KRI Teluk Bintuni 520 mengisi waktu luang dengan berkaraoke dan berolahraga. Ya nggak tentu kalau libur. Kalau kita sandar, misalkan kapal berlayar, habis itu kembali ke Jakarta, kita pulang. Dari dulu-dulu itu selama saya di TNI Angkatan Laut ini jarang pulang.
melebihi Bang Thoyib lah, 4 kali lebaran 4 kali puasa. Kalau kita lihat kondisi, kalau dapur sudah selesai masak, berapa personil selesai, dalam arti selesai semuanya, tidak ada tanggungan, kita kan nyantai, ya kita manfaatkan untuk badminton, apa karaokean, apa main kartu, sekak, catur. Kesempatan menikmati momen kumpul bersama keluarga di kampung halaman, salah satu hal yang langka bagi Pak Arif Sidik. Bekerja di lautan lepas dengan waktu yang lama, tentunya timbul rasa rindu terhadap istri dan anaknya. Untuk mengobati rasa rindunya, sesekali Pak Arif melihat foto dan menghubungi keluarganya melalui sambungan video call, agar dapat melihat istri dan anaknya guna melepas rindu sekaligus penyemangat dalam menjalankan tugas. Keluarga selalu ngasih semangat, mendukung semua, anak-anak juga, istri. Ya ada, rasa khawatir kan pasti ada, apalagi di laut resikonya kan besar. Ada lah protesnya. Udah lama nggak pulang, pengen jalan-jalan, pengen apa gitu. Ingat anak yang kecil ini, yang cerewet ini. Itu bikin kangen. Tapi biasanya kan ada ini, lihat-lihat videonya, lihat fotonya. Ya paling hati-hati, jangan lupa ibadah, jaga kesehatan, itu pasti. Di balik keanggunan dan kecanggihan kapal dan deburan gelombang laut yang tinggi, prajurit tetaplah seorang manusia. Berada di lautan lepas bukanlah hal yang mudah. Tak hanya jauh dari daratan, para awak kapal juga harus rela berjauhan dari keluarga. Sinyal telepon yang menjadi alat penghubung pun dibilang jarang mereka temui. Ada rasa rindu yang terpendam untuk orang-orang tercinta. Para ABK yang memilih untuk mengabdikan diri demi menjaga kedaulatan laut merupakan pengingat bahwa setiap orang memiliki peran masing-masing dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tercinta.